Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Muhammad Anwar, yang NIM 3333230072. Jadi, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 2, yaitu tugas modul 3. Soalnya itu sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang, diantaranya lemari pakaian kaca, lemari piring, dan jemuran lipat. Setiap barang tersebut diproses pada 3 bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 60 jam pada bagian pengukuran, 40 jam pada bagian pemotongan, dan 80 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit jemuran lipat dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Keuntungan per unit dari lemari kaca, lemari kaca itu $2, lemari piring itu $4, sedangkan jemuran lipat itu $3. Permasalahan perusahaan home furnishing ini tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Pertama itu, buatlah model matematika dari persoalan di atas jika perusahaan furnitur ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Lalu, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Lalu, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian pengukuran? Jelaskan. Yang terakhir itu apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru, yaitu jemuran handuk, dengan harga jual $80 dengan keuntungan sebesar $6 per unit, dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Jadi, pertama kita tentukan dulu model matematikanya. Di sini saya sudah membuat model matematikanya, yaitu diketahui lemari pakaian kaca itu K, lemari piring itu P, jemuran lipat itu J. Jadi fungsi tujuan max Z-nya itu sama dengan 2K ditambah 4P ditambah 3J ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Dengan fungsi kendala 3K plus 4P plus 2J ditambah S1 kurang dari sama dengan 60, itu untuk bagian pengukuran. Terus ada 2K plus 1P ditambah 2J ditambah S2 kurang dari 40, itu di bagian pemotongan. Dan yang terakhir 1K ditambah 3P ditambah 2J ditambah S3 kurang dari 80, itu di bagian perakitan. Dan untuk fungsi non negatifnya itu KP dan J itu lebih dari 0. Nah, setelah itu lanjut aja kita ke POM-QM. Ya, sebelumnya itu kita seperti biasa kayak ke linear programming, terus pilih objektifnya yaitu yang maximize. Terus habis itu diisi aja data-datanya di sini. Bagian pengukuran itu ada 3, 4, 2, 2, 1, 2. 3, 4, 2. 2, 2, 1, 3, 2. Sini 10, 10, 40. Nah, kalau udah diisi, jadi langsung aja di solve. Nah,
diperoleh jadi solusi optimalnya itu untuk lemari pakaian kaca itu 0, lemari piring itu 6,67 dan jemuran lipat itu 16,67. Nah, itu kita bisa lihat di iterasinya buat mengerjakan yang nilai shadow price. Di sini kita bisa copy aja yang iterasi ketiga. Terus pindahin ke Excel. Dirapiin aja. Untuk shadow price sendiri, saya lihat dari nilai dualnya ini yaitu 0,83, 0,67, dan 0. Ya. Selanjutnya itu kan yang ketiga itu yang ditanyakan berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian pengukuran. Kita bisa pakai chain vector. Yang pertama itu kita pakai yang penambahan 5 jam terlebih dahulu. Itu untuk solusi lamanya bisa diambil dari nilai kuantitinya di sini. Jadi langsung aja sama dengan pencet yang ini, enter, terus tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, untuk perubahannya ini, jadi kan di sini penambahan 5 jam ya, jadi awal itu jadi nilai yang selek 1 ini dikali sama 5 jam. Jadi sama dengan ini dikali 5. Terus di drag aja ke bawah. Nah, untuk solusi barunya itu jadi tinggal dijumlahkan ini ditambah ini. Nilai solusi lama ditambah perubahan. Sama aja. Nah, ini. Dapatkan nilainya untuk P-nya itu 8,3332, J-nya itu 15,83332, yang selek 3-nya itu 23,3332. Nah, untuk keuntungan barunya itu kita bisa dapetin dari solusi baru dikali dengan seleksi 3-nya nih yang di sini nih. Jadi masing-masing dari solusi baru ini dikali ke sini. Jadi langsung aja sama dengan ini dikali ini ditambah kali ini sorry dikali 3 ditambah 332 dikali 0, jadi enter. Nah, diperoleh keuntungan barunya itu 80,83. Nah, untuk keuntungan lamanya itu bisa kita ambil aja langsung dari nilai si ZJ-nya ini. Jadi langsung aja
sama dengan, nah untuk perubahannya ya dikurangi aja nilai keuntungan baru sama keuntungan lama. Itu didapat perubahannya itu 4,17. Nah, untuk yang pengurangan per 5 jam itu sama seperti pada penambahan 5 jam, cuman bedanya ada nanti di perubahannya ini. Jadi langsung aja solusi lamanya kita belajar dari yang tadi, dari sini kuantitinya, enter, terus di drag. Untuk perubahannya itu kan tadi pakainya plus ya. Nah, untuk ini kan pengurangan, jadi kita pakainya nilai slacknya itu, slack satunya ini dikaliin sama min 5, karena kan pengurangan 5 jam. Sorry. Ini harusnya min 5. Cek aja. Untuk solusi barunya sama kayak tadi, tinggal dijumlahin aja solusi lama sama perubahannya. Sama dengan ini, ini. Tarik aja ke bawah. Dihasilkan solusi barunya itu 5,002, 17,5002, dan untuk selanjutnya itu 30,0002. Nah, keuntungan barunya masih sama, rumusnya kayak yang tadi. Jadi si solusi baru ini dikaliin ke yang ada di sini, nilai-nilai yang ada di sini. Jadi langsung aja sama dengan, nah ini dikali ini tambah ini tiga ditambah 30,602 kali 0. Keuntungan barunya diperoleh itu 72,550. Untuk keuntungan lamanya masih sama kayak yang tadi. Di sini nilai ZJ-nya itu jadi ini. Terus perubahannya ya sama kayak tinggal dikurangin aja keuntungan baru sama keuntungan lama. Nah, diperoleh nilai perubahannya itu min 4,17. Nah, yang terakhir itu apabila perusahaan furnitur tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk, yaitu H dengan harga jual 80 dengan keuntungan besar sebesar 6 dolar per unit dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jadi kita bisa coba aja pakai reduce cost. Sorry. Untuk yang jumlah yang diperlukan itu bisa lihat dari soalnya tadi, yaitu kan butuhnya 4.
3 jam, 4 jam, dan 1 jam. Jadi masukin aja 3 jam, 4 jam, dan 1 jam. Nah, untuk nilai per jamnya itu bisa dari si shadow price-nya ini. Jadi sama dengan aja ke samping. Untuk totalnya ini, untuk totalnya ini bisa tinggal dikali aja di jumlah yang diperlukan ini dikali sama nilai per jamnya. 3 dikali 6,5. Tinggal di drag aja ke samping. Nah, diperoleh nilai totalnya itu untuk pengukuran 2,49, untuk pemotongan 2,68, dan untuk perakitan itu 0. Nah, untuk total biayanya itu tinggal di sum aja. Nah, total biayanya itu diperoleh nilai 5,17. Jadi kesimpulannya, kan dari data yang diperoleh itu bisa menarik kesimpulan jika bahwa harga harga jual jemuran handuk yaitu $80 dengan keuntungan sebesar $6 per unit itu layak diproduksi karena total biaya yang didapatkan itu sebesar 5,17. Jadi cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.